Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1002. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Juga telah mendapatkan beberapa pena suci guru suci kelas tinggi. Ini Peng Tianzhen dan yang lainnya melihat semua ini dengan kegembiraan dan mereka bahkan gemetar. Begitu banyak pena suci ini bukanlah jumlah yang kecil. Dan bahkan banyak murid di bawah yang bahkan lebih gembira lagi dengan air mata di pipinya. Dengan sumber daya tersebut mereka pasti akan dengan cepat tumbuh dan mereka sangat percaya diri. Akan tetapi di saat itu ada suara gemuruh. Pada saat ini, suara gemuruh itu tiba-tiba datang dari kejauhan. Dan semua orang melihat bahwa di atas langit dan di pegunungan, sebuah kepala ras monster bergegas ke depan yang langsung menyebabkan semua orang terkejut. Mungkinkah orang-orang dari 5 sekte iblis besar datang? Hati semua orang seketika tenggelam. Kegembiraan yang sebelumnya itu langsung menghilang. Karena bahaya sudah dekat, semua orang tiba-tiba melihat bahwa ras monster ini sebenarnya adalah ras monster beruang. Tuan, murid-murid dari sekte beruang tiran kami telah tiba. Bagaimana cara mengaturnya? Kata Xiongda. Dengan cara ini, di masa depan, sekte beruang tiran Anda akan bermarkas di dekat sekte Dao kuno dan bekerja sama satu sama lain, kata Qin Chen. Baik, Tuan. Kata Xiongda, dia segera terbang keluar dan lalu berteriak. Anak-anak kecil, ikuti aku. Gemuruh, tiba-tiba gunung di dekatnya langsung ditempati oleh orang-orang dari sekte beruang tiran. Dan infrastruktur besar-besaran dengan cepat dibangun. Saat ini, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi dia melihat darah melonjak di hatinya. Dia tiba-tiba mendapat ide untuk membangun kekuatan besar di pegunungan Tiandang di alam surga selatan ini. Dan akan menjadikan cabang Papilun Cendi di alam surga selatan. Dalam sekejap, setengah bulan pun telah berlalu. Pada siang hari ini, Qin Chen menghabiskan waktu untuk meneliti informasi makam pedang. Dan untuk memahami situasi makam pedang, Peng Tianzhen juga memberinya kartu pedang. Dan memberitahu Qin Chen bahwa ini diperoleh oleh kakeknya dari makam pedang. Yang mana itu berisi pedang. Rahasia pedang telah diturunkan kepadanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu disampaikan kepadanya, dia tidak mampu menguraikan makna mendalam di dalamnya. Dia hanya tahu bahwa memperbaiki rantai dengan kartu pedang itu akan sangat membantu kultivasi pedang mereka. Dan sekarang dia memberikan kartu pedang itu kepada Qin Chen. Dan dia berharap agar Qin Chen bisa menemukan rahasia di dalamnya. Qin Chen pada awalnya tidak mau menerimanya, bagaimanapun benda ini ditinggalkan oleh kakek Peng Tianzhen. Tetapi Peng Tianzhen dengan tegas memberikannya kepada Qin Chen. Dia berkata, Qin Chen sangat membantu sekte Dao kunonya, tetapi sekte Dao kunonya tidak. Satu-satunya tempat untuk membayar kembali adalah kartu pedang ini yang mungkin berguna bagi Qin Chen. Terlebih lagi, Qin Chen juga merupakan pewaris Papilun pedang Tongtian. Dan kartu pedang ini diberikan kepada Qin Chen yang juga merupakan pemilik asli benda tersebut. Oleh karena itu, Qin Chen tidak punya pilihan selain menerima kartu pedang itu. Dan saat ini, Qin Chen sedang mempelajari kartu pedang itu. Semakin banyak dia mempelajarinya, semakin Qin Chen merasa luas dan misteri dari kartu pedang ini. Tampaknya kartu pedang ini mengandung makna tertinggi ilmu pedang, yang menjadikan Qin Chen ilmu pedangnya sendiri. Basis kultivasi telah meningkat secara luar biasa. Dan di malam harinya, Qin Chen pergi ke Cakram Gyo Qian Kun untuk mengabdikan dirinya dan berkultivasi, mencoba meningkatkan kultivasinya. Dan di bawah percepatan kekuatan waktu Cakram Gyo Qian Kun, Qin Chen telah berkultivasi selama beberapa tahun hanya dalam waktu setengah bulan. Malam itu, pada akhirnya Qin Chen baru saja menyelesaikan kultivasinya dan boom! Di dalam tubuhnya, kekuatan puncak tapeir guru suci yang tak ada habisnya mengalir dengan cepat, berubah menjadi yuan suci yang menakutkan, dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dan di kartu pedang itu, sinar cahaya mengalir, dan pola pedang berkedip, menunjukkan luasnya yang menakjubkan, dan menyatu ke dalam tubuh Qin Chen.
Tiba-tiba aura pedang mengerikan di tubuh Qin Chen melonjak ke langit dan berubah menjadi sungai besar yang bergelombang. Apa, aturan pedangku telah naik, kata Qin Chen. Dia cukup senang dan dia merasakan ada sedikit keinginan untuk menerobos ranah tapair guru suci. Akan tetapi walaupun begitu, Qin Chen masih merasa bahwa dia belum bisa menerobos ranah guru suci. Ini masih sedikit kurang. Jika ada kesempatan, saya akan mampu menerobos ranah tapair guru suci. Dan begitu aku menerobos, kekuatanku pasti akan meningkat, kata Qin Chen. Dia menghela napas. Akhir-akhir ini, aku telah menyerahkan segalanya kepada King Qiuji dan Mu Jipeng. Saya tidak tahu bagaimana mereka telah mengembangkan sekte Dao kuno, kata Qin Chen. Karena dia sedang menganggur dan bosan, Qin Chen tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwanya dan menyapu seluruh sekte Dao kuno. Kekuatan jiwa Qin Chen pada dasarnya telah melampaui ranah guru suci puncak, dan kekuatan jiwanya dilepaskan. Itu tidak akan dapat dideteksi oleh siapapun, tidak terkecuali oleh guru suci puncak umum. Qin Chen melihat pada malam hari ini masih banyak murid yang tidak tidur. Kebanyakan dari mereka berusaha keras berkultivasi, atau bermeditasi di pintu tertutup, atau berlatih seni bela diri, dan mereka sangatlah rajin. Tentu saja, ada juga beberapa murid yang telah berkultivasi dan berkumpul untuk mengobrol. Hei, dengan bantuan Penatua Mu Jipeng dan Dewi King Qiuji, akhir-akhir ini kita tiba-tiba menambahkan banyak kekuatan klan iblis di luar sekte Dao kuno kita, dan itu benar-benar bergabung dengan sekte beruang tiran. Itu bersama-sama mengelilingi gunung sekte Dao kuno kita, dan membuat sekte Dao kuno kita terlihat aman di tengah-tengah. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana Dewi King Qiuji bisa melakukannya. Mereka bisa menaklukkan suatu kekuatan hanya dalam sehari. Mendengarkan percakapan dari beberapa murid itu, segera keingintahuan melintas di mata Qin Chen. Dan ternyata benar ada banyak kekuatan di luar sekte Dao kuno. Kekuatan jiwa Qin Chen menyapu, dan tentu saja di luar sekte Dao kuno pada saat ini, itu bukan lagi pegunungan sederhana, tetapi itu menjadi sangat makmur. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini. Itu sebenarnya adalah beberapa ras monster. King Qiuji ini, kata Qin Chen, tanpa memikirkannya. Qin Chen tahu bahwa King Qiuji lah yang menggunakan statusnya sebagai peri rubah berekor 9 untuk memperbudak banyak monster seperti sekte beruang tiran. Dan jika ini terus berlanjut, saya khawatir banyak monster di pegunungan Tiandang akan tertarik padanya. Qin Chen hanya meminta King Qiuji untuk membantu mengembangkan sekte Dao kuno. Namun Qin Chen tidak terlalu menuntut ketika King Qiuji ingin melakukan ini. Meskipun ini mungkin akan memprovokasi 5 sekte iblis utama, akan tetapi Qin Chen tidak peduli. Masalah sekte Dao kuno harus diselesaikan untuk selamanya. Karena setelah dia berurusan dengan 5 sekte iblis besar dan faksi Tian Yuan, dia akan bisa memasuki makam pedang dengan ketenangan pikiran. Pada saat ini Qin Chen mengeluarkan kartu pedang dan dengan hati-hati merasakan kekuatan di kartu pedang. Kali ini Qin Chen telah mendapat peningkatan dalam aturan pedang. Dan saat kartu pedang ini dikeluarkan, ada cahaya pedang yang mengerikan yang tersisa, dan serangkaian tanda aneh muncul di depan mata Qin Chen. Di kartu pedang itu, kata-kata pesona pedang kuno mulai muncul secara samar-samar. Masing-masing karakter jimat pedang ini membawa aura yang mencengangkan, seolah-olah mengandung kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, pedang klasik tanpa nama di tubuh Qin Chen merasakan kekuatan ini dan itu seketika bergetar dengan cepat. Wah, ternyata itu benar, ada rahasia dalam kartu pedang ini, dan itu selaras dengan pedang klasik tanpa nama, kata Qin Chen. Dia terkejut. Dia sebelumnya berencana untuk menunggu jiwa master pedang abadi diperbaiki sedikit, sebelum kemudian menanyakan kepada master pedang abadi tentang rahasia kartu pedang ini. Akan tetapi sekarang peningkatan aturan pedang Qin Chen telah menginspirasi kartu pedang itu. Saat ini di tempat lain, boom, terjadi ledakan. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat tubuh Qin Chen beresonansi antara kanon pedang tanpa nama dan kartu pedang, gas pedang di kedalaman pegunungan Tiandang yang tak berujung tiba-tiba meledak dan langsung melesat ke langit. Scene kemudian berpindah lagi di alam semesta di keluarga King Sui. Ada rumah besar seperti rumah bangsawan seperti kota kecil. Rumah besar ini dibagi menjadi 5 bagian, timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Dan di lapangan seni bela diri saat ini, nampak ada 2 remaja putri sedang bertarung satu sama lain.
Dari kedua remaja wanita ini, yang satu adalah King Swaziland, dan yang lainnya sangat mirip dengan King Swaziland. Namun konstur wajahnya bersudut dan terlihat sangat dingin. Ini adalah saudara perempuan King Swaziland yang bernama King Swesiyun. Jenius arogan pertama dari keluarga King Swe, seorang tapair guru suci. Pewaris pertama keluarga King Swe, putri pertama keluarga King Swe. Suara pedang yang bertarung satu sama lain terus terdengar. Percikan api menyebar ketika riak misterius muncul di sekitar bidang seni bela diri ini. Riak-riak ini memiliki efek menyerap dampak, sehingga pertukaran dua pedang itu nampak sengit, dan kerusakan yang ditimbulkan agak terbatas. Kakak, hati-hati. Aura pedang berkabut biru segera meletus, langsung menutupi King Swesiyun. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang biru muda di tangan King Swaziland seperti mata air yang mengalir, mengelebur ke dalam kabut biru dengan hujan pedang, langsung menghadap ke arah King Swesiyun. Oke, kata King Swesiyun, dia sedikit terkejut saat dia melakukan jurus pedang sebelumnya. Karena dia bisa merasakan bahwa adik perempuannya King Swaziland saat ini, setelah beberapa tahun tidak bertemu, saat ini adik perempuannya itu telah memiliki kekuatan pedang yang cukup kuat. Keterampilan pedangnya ini jauh lebih kuat daripada waktu itu. Akan tetapi dengan basis kultivasinya yang berada di atas King Swaziland, King Swesiyun bisa mengalahkan King Swaziland. Kali ini kamu menang, kata King Swesiyun. Dia menghela napas dan tersenyum, matanya sedikit sulit dipercaya. Dia menyingkirkan pedangnya, sementara King Swaziland dia lalu berkata, tidak apa-apa, lain kali kita akan berkompetisi lagi. Yang disebut kompetisi di antara mereka itu adalah saling memverifikasi keterampilan pedang mereka satu sama lain. Tanpa diduga, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun dan ilmu pedangmu telah mencapai tingkat ini, kata King Swesiyun. Dia berkata dengan sedikit rasa ingin tahu. Ya, itu juga berkat guru yang telah mengajariku ilmu pedang, kata King Swaziland. Dia nampak memikirkan kincen, matanya dipenuhi kerinduan. Ya, saya juga mendengar dari ayah bahwa dia adalah seorang master alkemis, dan juga senior mana di alam surga selatan saya yang bukan hanya seorang master alkemis tetapi juga seorang master pedang. Luar biasa. Apakah itu seorang pria tua yang sudah berambut putih? Kata King Swesiyun. Dia juga telah mendengar beberapa berita tentang kincen. Akan tetapi dia telah menjalani retret untuk penyembuhan akhir-akhir ini. Dan dia sekarang baru saja meninggalkan retretnya 2 hari yang lalu. Dan tanpa sadar dia berpikir bahwa master yang dikatakan King Swaziland adalah master alkemis yang hebat dan juga merupakan seorang pendekar pedang. Adikku, kamu salah menebak. Guruku bukanlah seorang senior yang sudah tua, tetapi dia sangatlah masih muda. Sepertinya kamu masih lebih tua dari guruku, kata King Swaziland. Dia sepertinya senang melihat kakak perempuannya itu berkedip. Apa? Lebih muda dariku dan merupakan master alkemis? Mendengar itu, King Swesiyun langsung terkejut. Dia tidak curiga King Swaziland berbohong kepadanya, karena King Swaziland tidak pernah membohonginya. Tanpa sadar, King Swesiyun menjadi sangat penasaran dengan kincen dari mulut adiknya itu. Ceritakan padaku tentang dia, kata King Swesiyun. Baik, kata King Swaziland. Dia segera memberitahu King Swesiyun satu persatu tentang kincen. Semuanya diceritakan olehnya ketika Kincen membunuh bandit pasang surut dan menyelamatkan mereka. Mata King Swaziland berkilat mabuk, dan King Swesiyun juga dapat melihat bahwa adik perempuannya itu sangat terpesona oleh pihak lain. Hal ini membuat King Swesiyun semakin terkejut. Adik perempuannya, dia selalu naif dan romantis. Dia akan menunjukkan senyuman yang hangat dan penuh kerinduan saat ini. Dia benar-benar tidak menyangkanya. Selanjutnya King Swaziland terus mengatakan apapun yang dia alami dengan Kincen. Mendengar semua itu, King Swesiyun juga penuh rasa ingin tahu tentang Kincen. Apalagi setelah mendengar bahwa Kincen membantu keluarga King Swe untuk membunuh Juge Tuyang dan memprovokasi leluhur keluarga Juge. King Swesiyun semakin terkejut. Bagus, aku sangat ingin bertemu dengannya, kata King Swesiyun. Dia memiliki rasa perang yang kuat di matanya. Sebagai seorang jenius, tidak ada seorang pun yang tidak mau bertarung melawan master yang lebih kuat darinya, dan bahkan master itu seumuran dengannya.
Dia telah bertarung melawan banyak master tua, akan tetapi itu tidak bisa membuatnya bergairah. Tetapi kali ini, dia mendengarkan apa yang dikatakan adik perempuannya itu seketika darah di tubuhnya mendidih. Saya juga ingin bertemu dengan guru. Seni pedangku saat ini sudah lebih kuat. Namun sayangnya guru sudah tidak ada lagi di sini, kata King Shuexilan. Dia menghela napas dalam. Saat ini King Shuexiun akhirnya benar-benar yakin bahwa saudara perempuannya itu benar-benar tertarik kepada pihak lain. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki pihak lain sehingga membuat adikku terobsesi seperti itu, kata King Shuexiun. Dia mau tidak mau berkata seperti itu. Namun pada saat ini, boom, terjadi ledakan. Pada saat ini, sosok luar biasa tiba-tiba muncul di bidang seni bela diri ini. Leluhur, kata King Shuexiun. Dia buru-buru berkata, kakek, kata King Shuexilan. Dia juga berkata dan langsung bergegas ke depan. Orang yang datang ternyata adalah King Sui Guhua. Setelah beberapa hari ini, luka-luka King Sui Guhua akhirnya sembuh dan napas yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya. Kalian berdua bersiaplah, kita akan keluar, kata King Sui Guhua. Dia berkata sambil tersenyum di saat King Shuexilan mencabut janggutnya. Keluar kemana? Kata King Shuexilan. Dia merasa bingung. Pergi ke pegunungan Tiandang dan temui gurumu, kata King Sui Guhua seraya mencubit hidung King Shuexilan. Apa? King Shuexilan tiba-tiba berteriak dengan kegirangan. Leluhur, apakah kita akan pergi ke pegunungan Tiandang? Kata King Shuexiun. Dia juga terkejut. Leluhur biasanya akan duduk di keluarga King Shui kecuali terjadi sesuatu yang besar. Leluhur tidak akan pergi dengan mudah karena King Shuexiun tahu betul bahwa fisik leluhurnya itu sudah sangat melemah dan dia hanya mengandalkan sumber daya keluarga untuk mewarisi kumpulan spiritual untuk melanjutkan hidupnya. Akan tetapi leluhur keluarga King Shui Guhua itu, setelah bertarung dengan Jugerulong, dia menyadari bahwa hanya duduk di keluarga dan menunggu kematian itu tidak akan pernah bertahan lama. Leluhur King Shui Guhua kemudian menjelaskan bahwa gurunya Xilan setelah datang ke alam surga selatan itu langsung pergi ke pegunungan Tiandang, tempat di mana makam pedang berada. Dan setelah beberapa saat dia mencari tahu dan dia menemukan bahwa keluarga Juge sepertinya telah menargetkan makam pedang. Dan dia juga telah mengetahui bahwa ada rumor makam pedang itu adalah tempat kekuatan pedang tertinggi di surga kuno, yaitu Paviliun Pedang Tongtian. Apa kekuatan pedang terbaik? King Shuexilan dan King Shuexiun sedikit terkejut. Betapa mengerikannya nenek moyang bisa menyebutnya sebagai kekuatan pedang terbaik. Jadi, bukankah guru sedang dalam bahaya? Kata King Shuexilan. Dia kehilangan suaranya. Keluarga Juge sedang menatap pegunungan Tiandang dan makam pedang. Dan jika guru pergi ke pegunungan Tiandang, kemungkinan besar guru akan bertemu dengan keluarga Juge. King Sui Guhua mengangguk. Dengan kekuatan keluarga Juge, dengan kekuatan takdirnya, keluarga Juge itu pasti akan dapat menghitung gurunya. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba boom, terdengar ledakan. Di atas langit di kejauhan, aura yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul, langsung memotivasi langit di surga selatan. Itu di arah pegunungan Tiandang, kata King Sui Guhua. Dia terkejut. Tempat di mana cahaya pedang itu lewat sebenarnya adalah lokasi makam pedang di pegunungan Tiandang. Cahaya pedang besar itu langsung membumbung ke langit dan langsung menarik perhatian semua orang. Dan cahaya pedang yang membumbung ke langit itu terjadi ketika Qin Chen bisa menyadari kartu pedang sebelumnya, ya guys. Gemuruh. Pada saat ini seluruh alam surga selatan sedang bergemuruh. Apa yang terjadi? Itu arah pegunungan Tiandang. Energi pedang yang mengalir ke seluruh langit surga selatan. Mendesis, mungkinkah ada sesuatu yang mengerikan di area terlarang makam pedang? Saat ini, di alam surga selatan, banyak master, banyak kekuatan, banyak orang terbang satu demi satu, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Area terlarang makam pedang itu adalah salah satu area terlarang teratas di alam surga selatan. Namun pada saat ini, ada aura pedang yang mencapai surga mengalir melalui langit dan bumi, dan membentuk pemandangan yang mengerikan. Dan di seluruh alam surga selatan banyak orang berkuasa telah merasakan perubahan abnormal ini. Dan ini seketika mengejutkan semua orang.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.